kusam agak sepi, langsung ingat satu solusi, Laination dan jarum kecil ajaib ini rakap. Disuntik pelan, rasanya ringan, tapi hasilnya wow beneran. Kulit glowing, kenyal dan tenang, pigmen memudar, pori menghilang. Skin Booster, idolaku, bikin kulit happy bukan semu. Glowing, cantik, lembab menyatu, setiap senyum makin terpancar syahdu. Kulit mengencang tanpa drama, Laination jagonya semua, mau tampil bersinar setiap waktu. Cuma di sini jawabannya, You Glow Bucan. Dulu pakai serum berjilid, sekarang cukup satu suntikan solid, hidrasi nempel berhari-hari, dipegang piping. Kling, kling, kling. Skin Carlo apa? Aku Skin Booster Relation dong. Skin Booster, idolaku, bikin kulit happy bukan semu. Glowing, cantik, lembab menyatu, setiap senyum makin terpancar syahdu. Kulit mengencang tanpa drama, Laination jagonya semua, mau tampil bersinar setiap waktu. Skin Booster dari hati, bukan cuma tren lalu. Selamat pagi sahabat Laination, selamat pagi Dokter David. Selamat pagi. Oke, hari ini kita kembali lagi live bersama Dokter David, dan hari ini kita bakalan bahas topik yang lagi booming banget nih, yaitu skin booster ya. Ya. Dan kalau misalnya kalian pengen punya kulit yang sehat, lembab, dan glowing dari dalam, kita bakalan ngobrol-ngobrol dan dapetin insight dari Dokter David seputar skin booster, dan dari mulai apa itu manfaatnya, terus juga perbedaannya dengan treatment-treatment lain ya dok ya. Ya. Jadi boleh banget nih langsung stay tune terus aja sampai 1 jam ke depan, karena nanti kita bakalan banyak banget mengulas seputar skin booster, karena banyak banget juga nih dok yang penasaran di DM, terus juga tanya-tanya ke Laination gitu. Ya. Oke dokter, nah kita langsung aja nih ya tanya-tanya seputar skin booster ini. Dokter, apa sih yang dimaksud dengan skin booster? Serangkaian bahan yang bisa memboosting quality dari kulitmu dalam waktu yang cukup singkat ya. Karena perawatan kulit itu kan nggak bisa cepat. Kulit itu kayak rambut, tumbuhnya 28 hari baru keluar satu lapis, 28 hari baru keluar satu lapis. Rambut juga sama, 28 hari baru keluar 3 mili sampai 6 mili. Jadi pertumbuhannya tuh lambat sekali, progresnya tuh pelan gitu. Jadi skin booster ini adalah satu formula yang dikembangkan spesifik untuk memperbaiki kerusakan utama pada kulit ya. Apa kerusakan utama pada kulit? Biasanya yang dampak paling parah itu kering. Ya, kan kita itu nggak ngerti yang namanya kering seringkali. Kita pikir kering itu di luar, ya. Enggak, kering itu dimulai justru di dalam. Bukan di luar, ya. Yang namanya kulit supel atau kenyal itu karena dalamnya banyak airnya. Makanya dipegangnya pipinya tuh apa ya, supel gitu, kenceng-kenceng gitu, enak, lampi gitu, enak ya, kenyal gitu. Kayak pipinya anak kecil, makanya kan gemes gitu ya kalau lihat pipi anak kecil. Nah, tapi begitu pipi ini kehilangan airnya, daya tahan airnya berkurang drastis akibat radang. Radangnya bisa low chronic inflammation atau hanya insulin resistance, ya, insulin sensitif. Itu akan bikin si sel basalnya tidak mampu memproduksi hyaluronic acid alaminya.
Jadi akhirnya kulit itu nggak mampu pegang air karena fungsi hyaluronic acid itu cuma satu, volume untuk megang air. Jadi dia kayak ngegandeng molekul H2O gitu, dia megang gitu, ngegandeng doang. Nah, akibatnya apa? Kulitmu jadi kering. Perhatiin kalau kamu punya buah apel, pada saat dia fresh, new, ya, wah, glowing, Iya. padat. Kalau diketuk pakai kuku, saya diajarin mama saya kalau pilih apel tuh diketuk ringan sama kuku, bunyinya ting 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 ting. Iya. Nah, kalau diketuk ringan sama kuku, bunyinya tak 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 tak, itu udah lama. Oh, Airnya oke. udah habis, Iya. udah kering, udah melempem kalau kita bilang. Jadi udah bukan kerupiuk tapi kempes gitu ya. Nah, sama kulit juga. Pada saat kita seperti apel yang airnya banyak, yang terlihat di kulit itu apa? Glowing, kelihatan lebih cerah, nggak punya pori-pori, Iya. kulitnya bagus gitu, mekar gitu kulitnya. Begitu dia kayak apel, kempes, nggak ada airnya. Kalau di apel tuh diketuk sama kuku tuh tak 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 tak. Nah, nanti di muka juga sama. Begitu kita kehilangan airnya, yang kelihatan adalah pori besar. Oke. Ya, paling gampang kamu lihat deh. Di sini tuh ada norma pori-pori besar, ya. Jadi kalau di sini kamu ada pori-pori besar, berarti kamu sudah kehilangan 20% air dari kondisi normal. Dari mana arahnya? Dari sini. Ya. Jadi gimana caranya kita memperbaiki area sini adalah dengan cara memperbaiki area tulang pipi sampai ke atas telinga. Ini mesti dibenerin dulu karena ini yang nopang. Jadi kalau ininya udah kempes, mau muka kayak gimana juga nggak akan pernah kelihatan younger, Iya. habis. Tulang pipinya lurus gitu, jadi jejak lurus, ndak shaping, Iya. ndak oval, ndak agak melengkung gitu. Karena dari sini ke depan ke puncak pipi itu tidak pernah lurus, ini selalu melengkung. Ya, makanya kita kelihatan ada yang tonjol lebih tinggi. Makanya kamu kalau pakai make up suka pakai shimmer atau redness yang arah sini, itu tujuannya mau nonjolin. Nah, kalau gaya make upmu udah baru pakai shimmer baru bagus, artinya bentuk tulang pipimu kempes. Oh, iya. Dan kalau kamu bentuk tulang pipinya masih asli, masih bagus, dan diapa-apain, makeup polos, udah cakep. Udah perlu di shading sana sini, shading itu nggak perlu karena bentuknya udah asli ada gitu. Tujuan kita nonjolin dengan white and dark adalah menciptakan ilustrasi volume. Nah, ini loh yang sulit. Oke. Iya, ini loh yang sulit. Itu sebabnya yang namanya skin booster dan teman-temannya. Karena skin booster rame teman-temannya. Ada filler juga berbagai macam. Jadi kalau hyaluronic acid yang tangannya sedikit, Iya. itu skin booster. Oke. Dia bisa megang air, ya, tangannya sedikit. Tapi kalau yang tangannya padat atau di crosslink, itu yang namanya untuk struktur. Iya. Benerin dagu, benerin pipi, benerin bibir, itu berbeda-beda, tergantung jumlah tangannya, tergantung jumlah crosslinknya. Semakin banyak crosslinknya, semakin keras dia jadinya. Jadi makin keras itu cocok untuk area struktur tinggi. Iya. Contohnya tulang pipi bagian atas dan dagu, ya. Itu untuk deep cocok, dia akan set langsung naik. Oke, iya. Tapi kalau dia makin rendah, dia cocok untuk area yang lain, bisa untuk sini, bisa untuk area bawah mata. Makin ringan lagi bisa cocok untuk bibir, yang paling ringan cocok untuk skin booster. Jadi kalau kita tanya, apakah skin booster dengan filler bahannya sama? Sama, hyaluronic acid. Perbedaannya apa? Teknologi. Crosslink itu membuat hyaluronic acid ini megang air. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Dan dia ada yang langsung gampang ngembang, non-crosslink zaman dulu, ada yang sekarang tidak gampang ngembang. Jadi kalau kamu demam, tipe yang bagus-bagus itu tidak bengkak mukanya. Kalau tipe dulu, awal-awal mula, begitu kita demam, semua filler-filler bengkak semua karena dia megang air lebih banyak. Nah, si teknologi ini yang membuat hyaluronic acid itu tidak diambil sama badan sebagai nutrisi tambahan dengan cepat. Ya, kalau skin booster tidak ditambahin teknologi, makanya dia 3 bulan habis. Oh, oke. Ya, Iya. kenapa? Makanya kita nyuntiknya kok per 3 bulan. Karena itu kayak mupuk jadinya.
Jadi kalau tanah kering ya, seorang orang kebun, ya dokter siangnya di rumah, paginya tukang kebun sama Iya. piara ayam. Jadi saya ngerti. Kalau yang namanya tanah tandus, itu kita kasih dulu asam humat, terus kita composting. Ya, kalau tanah tandus. Kulit juga sama. Kita kasih dia asam humat untuk tanah, kita kasih hyaluronic acid injection untuk kulit. Nah, jadinya apa? Kulitnya jadi megang air, strukturnya bagus, dia bisa ngembang, kelihatan lebih glowing, kelihatan lebih moist, Iya. berasa lebih enak kulitnya, ada sensasi kayak kenceng gitu Iya. rasanya. Pori-pori mengecil semuanya dengan cepat. Oke. Nah, kemudian si komposnya itu apa? Nah, si kompos yang kita pakai itu adalah seluruh produk-produk skincare yang meningkatkan daya tahan UV. Jelas Oke. ya? Karena ada pupuk yang lain kalau di tanah tuh ada yang namanya NPK. Ya. Kerugiannya apa? NPK itu ibarat kayak resep. Wah, pupuknya cepet. NPK hijau, jebret, langsung daun tumbuh semua. Ya. Tapi tanahnya jadi nggak sehat. Oh, iya. Nah, kita juga punya, di kulit juga sama. Namanya golongan obat resep. Nggak jelek, bagus. Karena obat bukan skincare. Obat diberikan oleh dokter, diawasi oleh dokter, ada batas penggunaannya. Ya, makanya ketika kita ngerawat injeksi hyaluronic acid atau injeksi dengan skin booster, di luarnya kita tetap harus rawat dengan nutrisi yang sifatnya meningkatkan UV resistant. Jadi nanti skincare-nya isinya antioksidan, mengandung zinc, mengandung astaxanthin, mengandung trehalose, mengandung apalagi yang bisa kita pakai, EGCG, mengandung si bahan bunga itu yang untuk ningkatin daya tahan. Antioksidan banyak yang kita pergunakan. Makanya skincare-nya jadi simple gitu. Kalau kita tidak injeksi dengan skin booster, untuk memperbaiki sampai level dalam, saya butuh hyaluronic acid, trigger hyaluronic acid dari luar. Saya butuh nutrisi dari luar. Saya butuh pelembab dari luar. Saya perlu perlindungan dari luar. Dan problemnya adalah kulit itu adalah barrier tubuh kita yang paling hebat. Jadi nggak gampang untuk masukin topical di luar masuk ke kulit itu, tidak gampang. Butuh teknologi. Bikin skincare itu nggak cuma ngublek air sama bahan baku diublek jadi pokoknya nyampur. Oh enggak, tidak segampang itu ya. Bikin itu kita mesti mikir, kalau saya campur begini, apakah bahan aktif ini bisa nembus membran barrier, tembus ke dalam? Kita mesti mikir itu. Justru yang bikin mahal tuh itu. Teknologi untuk bahwa si aktif ingredient ini mampu tembus membran barrier hingga masuk ke target sel yang kita mau. Itu justru yang sulit. Nah, sehingga dengan kita rajin menggunakan skin booster, rata-rata saya cuma perlu 1 skincare tambahan. Wow. Enak kan? Iya. Jadi tergantung kamu maunya mau gimana? Mau super maksimal ya bisa. Berarti kamu pakai intensive day untuk siang. Kamu pakai sunny shield untuk perlindungan mataharinya. Kalau kamu olahraga di luar, berarti kamu pakainya Melagard untuk waterproof sunblocknya, ya. Dan kemudian untuk malam kamu pakai intensive night dan anti-agingnya pakai Nuriskin. Ya, rutin per 2 bulan sampai 3 bulan injek nutrisi sekali. Jadi skin booster itu jadinya the best, ya. Tapi kalau kamu yang penting kulitku bagus, sehat, nggak mau ribet, ada caranya. Injeksi skin booster tiap 2 bulan, ya 2 bulan sekali. Dan kemudian malamnya kamu cuma pakai anti-aging Nuriskin yang meningkatkan daya tahan UV, dan siangnya kamu cuma pakai Sunny Shield atau Melagard kalau lagi outdoor sama kegiatan olahraga. Jadi misalnya mau renang pagi-pagi, atau mau lari pagi-pagi, atau mau hiking siang-siang, nah kamu pakai Melagard, ya. Karena dia ininya waterproof dan cukup untuk kegiatan outdoor. Dia SPF-nya 30, jadi perlindungan 98% itu sudah sangat-sangat cukup.
Oke, wow. Berarti untuk skin booster ini tuh sangat jadi solusi untuk teman-teman semua yang nggak mau ribet gitu ya pakai Ya, skincare-skincare. kan perhatiin deh. Mungkin kalian udah sadar kalau pengobatan pigmen itu nggak gampang. Mm-mm, Ya, betul. kita bertarung dari pigmen dari saya lulus berarti 2007 sampai sekarang. Pigmen itu salah satu problem kecantikan yang paling sulit sehingga selalu dituduh bikin ketergantungan. Oke. No, pigmen tidak bikin tergantungan. Obat pigmen tidak bikin ketergantungan. Mm. Tapi, ya, mesti tahu Oke. dasarnya. Kalau kamu mau nurut berhenti makan karbohidrat, saya paling gunakan obat pigmen cuma 3 bulan saja. Kenapa? Karena sumber pigmentasi itu adalah gula ditambah UV. Ya, kita bukan manusia gua. Kamu masih Homo sapiens, bukan Homo vampirensis. Ya, kamu bukan vampir, kamu nggak keluar malam doang, kamu tidak terpapar matahari. Ya, kamu terpapar matahari, kamu terpapar UV, kamu terpapar dengan daylight. Kalau kamu makan karbohidrat, maka temanmu adalah pigmen. Ya, itu normal. Karena apa? Sampah dari karbohidrat ini akan jadi AGEs, Advanced Glycation End Product, dan RAGEs, Receptor Advanced Glycation End Product. Dan keduanya, begitu kena UV, hitungan detik, maka akan tercipta reaksi Maillard atau browning, sehingga yang terpapar matahari akan hitam duluan. Paham ya? Makanya kalau kita mau sembuh dari yang namanya pigmentasi, ya kamu berhentilah racunnya. Kamu nggak bisa makan racun tikus habis itu ke dokter, dok saya keracunan. Habis itu kamu makan lagi, dok saya keracunan. Karena lama-lama sudah tahu obatnya, ya udah beli sendiri. Wah makan terus, terus habis itu bilang, saya ketergantungan obat anti racun. Ya nggak bisa, aneh itu mah cara berpikirnya. Iya. Ngerti ya? Ngerti. Makanya ketika makan nggak mau diatur, semua tetap dimakan, matahari juga nggak bisa diatur, skincare-nya salah semua, justru pakai SPF kimia untuk berjemur, pigmen tidak akan pernah berhenti. Oke. Kalau misalnya skin booster ini bisa untuk menyamarkan pigmen nggak, dok? Justru itu. Kan kendalanya adalah kulitnya sudah radang. Dia butuh antioksidan, butuh hyaluronic acid, butuh meningkatkan daya tahan terhadap UV, ya kan? Makan nggak mau diatur, obat nggak mau pakai. Jadi solusi terakhirnya yang kita bisa lakukan adalah kita tembusin membran bariernya pakai jarum. Oh, oke. Jadi Ya mau gimana? iya. Nah, hyaluronic acid kalau ditaruh di luar, dia jaga kelembapan di luar, tapi dia nggak bisa tembus masuk ke dalam. Nggak bisa, molekulnya terlalu besar. Sehingga yang terjadi yang kita bisa lakukan adalah kita tembusin dengan jarum, sehingga hyaluronic acidnya terkumpul di dalam, kulitnya jauh lebih sehat, kandungan antioksidannya akan meredakan reaksi agesnya. Ya, sehingga ketika kita lakukan itu ditimpa dengan obat, pigmen yang sulit ini bisa diatasi. Ya, tapi sekali lagi, selama masih makan karbo, maka obat nggak bisa stop. Kesannya seperti ketergantungan, tapi saya bilang tidak, bukan ketergantungan. Karena kalau ketergantungan itu konteksnya berbeda. Ketergantungan itu ketika kamu memberhentikan, maka akan muncul reaksi sakau. Ya, ada muncul reaksi sakau. Kamu butuh banget itu, enggak. Tapi kalau di skincare itu tidak ada yang namanya ketergantungan. Tidak ada. Contoh, steroid. Kamu bukan rusak karena kamu penggunaan steroid lama. Ya, kamu rusak karena dengan steroid kamu mematikan kemampuan kulitmu untuk bertahan. Kemampuan adaptasinya dirusak dengan menggunakan steroid. Sehingga ketika steroid dilepas, yang terjadi kulit seakan-akan langsung meletus semuanya. Pigmen muncul di mana-mana, jerawat muncul di mana-mana, rusak kulitnya jadi sensitif parah. Karena apa? Kulitnya udah males. Yang biasanya dia menciptakan antiinflamasi, dia menciptakan anti alergi, dia menciptakan sistem pertahanan,
sudah terbiasa kamu suapin pakai steroid, sehingga ketika suatu saat steroidnya dibuang, kulit bingung. Loh, kok nggak ada gitu. Mau produksi, dia lupa. Karena udah kelamaan, dia lupa. Makanya jadi pada saat dilepas itu akan ada fase burnout, flare gitu, seakan-akan. Tapi ini bukan ketergantungan. Dia cuma lupa. Begitu 3 mingguan, balik normal lagi dia. Cuman kan nggak enak ya jelek duluan 3 minggu kan. Makanya kita bilang menggunakan steroid itu jangan lama-lama. Ya, makanya kita punya 2 resep. Ada resep yang punya kode NS atau non steroid dan ada yang masih menggunakan steroid. Dan penggunaannya selalu dikontrol per 3 bulan mesti pindah. Per 3 bulan mesti pindah istirahat dulu. Memang begitu cara pakainya. Gitu. Jadi kalau kita mau, aduh aku pengen kulit bagus tapi aku nggak punya waktu yang ribet, nggak telaten ngurusin kulit tiap hari pakai skincare itu males gitu misalnya ya. Ya udah injeksi aja. Iya. Iya sih. Nah kalau pakai injeksi aja kamu cuma tinggal pakai 1 skincare. Seandainya lupa juga, ya masih so-so lah karena udah masuk di dalam vitaminnya semua. Jadi ya 1 itu kalau kamu bisa inget, oh akan jadi bagus sekali. Tapi kalau kamu tetap lupa ya enggak apa-apa gitu. Kulitmu masih bagus 2 bulan. Untuk hasil skin booster itu terlihatnya seperti apa, Dok? Hari pertama belum kelihatan karena dia baru masuk, dia belum spreading ya. Biasanya normal mulai kelihatan di hari ketiga. Ya, dan skin booster tidak punya masa downtime. Jadi untuk semua terapi injeksi saya selalu ngingetin jangan nyuntik pada saat kamu haid. Jangan suntik pada saat kamu lagi minum omega 3. Jangan suntik pada saat kamu minum obat-obatan pengencer darah seperti ginkgo biloba, vitamin E, omega 3, pengencer darah, clopidogrel, atau obat-obatan lain yang punya efek pengencer darah. Ya, jadi kalau minum obat begituan berhenti dulu 3 hari, hari ketiga baru suntik. Kenapa? Biar suntikannya tidak ada biru sama sekali. Ya, kalau kamu nyuntik pada saat kamu haid, resiko birunya naik jadi 60%. Saya nyuntik 10 titik, itu bisa 7 biru. Ya, tapi kalau kamu tidak di masa haid, saya bisa nyuntik 10 titik, tidak ada yang biru. Makanya ketika kita mau injeksi vitamin, ayo diingetin di rumah. Semua omega 3 stop dulu 3 hari, semua vitamin E stop dulu 3 hari, semua nutrisi-nutrisi otak ginkgo biloba stop dulu 3 hari. Kalau punya hobi makan pengencer darah seperti natto kinase, natto makanan Jepang, itu juga stop 3 hari. Ya, sehingga ya beres disuntik ya nggak ada biru. Ya, habis nyuntik mau jalan-jalan aja nggak kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan, orang nggak akan notice perbedaannya. Oke, dokter. Kalau misalnya ini kan tadi ada beberapa yang kalau misalnya mau suntik ada beberapa larangan ya. Nah, kalau misalnya ibu hamil itu boleh nggak sih, Dok? Boleh dan nggak boleh. Kalau dia kehamilan muda banget, aku nggak rekomen. Kalau kehamilan dia tua banget, aku juga nggak rekomen. Kenapa? Ada orang yang takut jarum, no. Ada orang yang tidak takut jarum, oke. Tapi bukan trimester awal dan bukan trimester akhir. Ya, kenapa? Karena rasa sakit bisa micu kontraksi. Ya. Tapi untuk mereka yang takut jarum, selama kehamilan, nggak bisa suntik. Ya, karena rasa takut ini bisa micu kontraksi. Tegang. Mau disuntik kayak takutnya kayak apa gitu ya. Ada beberapa yang begitu, tapi tipikal yang begini selama hamil ya pakai nutrisi aja. Jadi cuma bisa pakai sabun, Sunny Shield, Intensive Day sama Night, anti-aging Nuriskin. Nah, itu oke buat mereka. Semuanya kategori skincare, semuanya aman, tidak apa-apa untuk dipakai. Nah, jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang lagi masa-masa reproduksi, jadi mau punya anak atau lagi program kehamilan, skincare tidak ada yang mengganggu kehamilan. Resep ada yang mengganggu kehamilan, ya.
Makanya selama kita pegang pasien-pasien yang hamil, hampir semuanya kita geser semua ke skincare dulu. Jadi yang retail yang boleh beli sendiri. Ya. Tapi nanti kalau udah beres, kalau memang masih dibutuhkan, kita pindah ke balik lagi ke resep kalau dibutuhkan. Nah, selama masa hamil, tolong hindari semua karbohidrat yang glycemic load-nya lebih dari 20. Oke, apa aja tuh dok? Gula, tepung, makan makanan yang karakter gulanya tinggi sekali, yang glycemic load-nya lebih dari 20. Kenapa? Biar kehamilanmu bagus, lehermu tidak hitam, kelekmu tidak hitam, selangkanganmu tidak hitam, dan area sekitar payudara juga tidak hitam. Ya, kalau selama kehamilan kamu banyak makan gula, maka nanti anakmu gendut banget di dalam, dan kamu pun gendut banget di luar, dan badanmu hitam-hitam jelek, muncul banyak tutul-tutul, keratosis, muncul hitam di leher, hitam di ketek, jadi kayak, oh ini anaknya laki nih, soalnya jelek jadinya. Enggak, itu mah bullshit semuanya. Ya, itu karena kamu kebanyakan makan gula. Jadi enggak ada. Kalau kamu pengen nanti anakmu lahirnya cakep, manis, langsung bersih gitu ya, ayo berhenti makan gula sama makan yang manis-manis tinggi. Jadi enggak ada makan kayak apa ya, permen-permen manis, terus roti-roti manis, itu kurangin semuanya. Ya, kurangin semuanya. Bisa makan, tapi dihitung glycemic load-nya di bawah 20. Ya, 15 ke bawah lebih bagus. Jadi sama kayak makanan orang nge-gym. Contohnya kalau kita makan spaghetti, glycemic load 10 itu cuma bisa 50 gram. Ya, jadi nggak boleh, wow, dibanyakin nggak bisa. Jadi selebihnya nanti tambah MCT, tambah daging, atau makan dengan sayur. Nah, itu oke gitu. Oke dokter. Nah kita balik lagi nih ke skin booster. Ya. Kalau skin booster ini tuh bisa dilakuin sama treatment lain nggak? Kayak misalnya laser atau botox. Itu bisa nggak sih dok? Sama botox aman bisa. Oke. Sama laser bisa juga. Ya, kalau kita misalnya mau buang kutilnya, habis itu karena toh juga udah dianestesi, sekalian mau skin booster bisa. Oh, oke. Bisa. Tapi mungkin yang nggak cocok dengan laser NDIAC long pulse. Ya, karena NDIAC long pulse itu bikin luka di dalam agar dia bisa mengkerut, karena tujuannya untuk lifting biar dia awet muda, biar dia ngencengin lagi. Pain-nya akan lebih pain pada saat kita nyuntik karena di dalam sudah after laser, sudah ada luka. Jadi pada saat disuntik itu akan lebih painful. Padahal harusnya enggak pain. Jadi kendalanya cuma itu doang. Jadi biasanya kita pisahkan harinya. Jadi laser dulu baru suntik, boleh. Oke. Oke. Kita udah mau ke ada pertanyaan nggak nih? Sepertinya. Dari Aswell. Oke. Apakah ada efek samping dalam injeksi skin booster? Nggak ada. Isinya cuma nutrisi dan hyaluronic acid. Nutrisi, antioksidan, dan hyaluronic acid. Jadi tidak ada dampak jelek, tidak punya efek jelek, tidak punya masa downtime. Itu betul-betul pilihan number one untuk perawatan kulit yang nggak pakai ribet. Dari Mas 11. Dok, saya mau tanya apakah aman setelah melakukan skin booster memakai skincare yang mengandung AHA atau retinol? Aman, tapi nggak di 24 jam pertama karena ada luka bekas jarum. Ya, kalau dilanggar tidak berbahaya, cuman perih. Jadi pakai yang golongan AHA atau retinol itu 24 jam kemudian. Jadi 1 hari 24 jam itu stop dulu, besok pakai normal lagi, sudah aman, sudah tidak akan perih. Dari _ENR69, apakah ada promo untuk treatment skin booster ini dok? Wah, nanti promo nanyanya sama dia. Soalnya kalau di Lineation itu pembayaran bukan sama saya tidak pernah pegang di area kasir, saya tidak pernah pegang uangnya, jadi aku juga tidak hafal, mesti ngafalin sendiri, taunya cuma 2 juta sekian gitu ya kalau nggak salah ya. Betul. Rasanya sih kemarin ada kayak Ada promo ya, jadi 18 apa 17 apa 16. Nah, itu tanya sama dia.
Kalau untuk skin booster bulan ini tuh kita lagi ada promo nih teman-teman, dari 2 juta jadi 1,6 aja. Jadi bakalan lebih hemat banget. Ya, Gitu. dan untuk 2 bulan sekali itu ya affordable Iya. banget ya. Dengan kamu nggak repot skincare-nya, kulitmu cetar terus setiap bulan, orang akan nyangka, wow, kau pakai perawatan mahal gitu. Iya. Padahal ya enggak, nutrisi standar biasa, Hmm, tapi kulitnya bagus jadinya gitu. iya. Nah, memang skin booster yang tipe ini itu tidak cukup kuat untuk koreksi yang rusak parah ya. Oke. Jadi kalau kondisinya cuman pori besar gitu masih oke. Kondisinya cuman kering itu masih oke. Tapi kalau untuk orang tua yang sudah kepala 6 yang kerijutnya kendor, tahu ya kerijutnya kendor. Jadi udah kulitnya itu lembek banget, terus Iya. kendor yang bener-bener perlu air banyak buat bikin mukanya bagus lagi itu ini bukan pas proporsinya. Oh, oke. Kita butuh yang hyaluronic acid-nya lebih dominan. Produk yang satu lagi itu kalau nggak salah sekitar 4. Jumlahnya juga lebih banyak karena kalau ini jumlahnya sekitar 2 cc atau 4 cc ya saya lupa. Kalau yang itu juga sekitar 4 cc itu karakternya betul-betul narik airnya dahsyat. Lembabnya luar biasa. Karena memang targetnya itu aging skin, dry and aging skin. Nah, jadi kita mesti lihat dulu kondisi kulitnya kayak gimana. Kalau mau pakai yang versi murah ya bisa-bisa juga, tapi jadinya tiap bulan pakai lagi gitu. Iya. Jadi daripada nyuntik 2 kali, kenapa nggak pakai yang peruntukannya tepat kalau menurut saya gitu. Oke. Berarti pentingnya untuk konsultasi dulu sama dokter tuh penting banget ya, Dok? Oh iya, nggak. Kadang-kadang pasien itu tidak tahu mana yang cocok untuk dirinya dan cuma nonton dari TikTok berpikir bahwa oh kayaknya saya cocok dengan ini. No. Iya. Kayak berkali-kali saya punya pasien itu, dok ini pengen dibotox biar kenceng. Duh, mana bisa? Ini nggak ada ototnya. Mau kenceng dari mana? Ini kalau dibotox, apalagi pakai dosis tinggi, memble loh. Oh, oke. Otot yang nyangga bibir ini jadi nggak jalan, memble loh jadinya. Senyummu jadi kayak orang stroke gini. Kan lucu jadinya. Iya. Jadi kadang-kadang itu pasien tidak mengerti bagaimana cara kerjanya dengan tepat. Itulah kenapa jasa dokter itu mahal. Iya. Hanya untuk bisa suntik-suntikan biar kamu aman. Nggak kena syarafmu, nggak kena pembuluh darahmu, tidak membahayakan buat kamu. Dan bisa jadi estetik buat kamu, ya. Itu belajarnya mahal loh. Nggak bisa kamu non-dokter terus ujuk-ujuk belajar botox, itu nggak bisa. Nggak bisa, mesti dokter dulu. Artinya kamu mesti 6 tahun belajar dulu. 6 tahun belajar belum bisa nyuntik botox, karena beda. Ini art, ini seni, ini bagaimana cara menggunakan dosis untuk mencapai hasil estetik. Ya, kalau kamu mau beli obatnya nyuntik sendiri, suntik sendiri. Suruh satpam tuh di luar suruh suntik. Atau suruh perawat suruh nyuntik. Nanti kalau habis botox kamu jadinya kayak orang stroke gini ya, jangan kaget gitu. Karena justru kerjaan kecantikan itu adalah seni. Kita bayar mahal-mahal, kita beli mahal-mahal pelatihan-pelatihan itu tidak gampang loh. Kadang-kadang untuk teman-teman yang belajar botox tuh bisa sampai 6 bulan. Baru hasilnya cakep. Iya. Sama, ayo kamu kasih sabun. Tak kasih silet. Bisa jadi patung nggak? Ayo. Kalau silet itu di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang paham, dia bisa bikin ukiran kuda-kudaan, mainan macam-macam dengan tangan yang terampil. Nah, itu loh kerjaan dokter. Sama-sama kayu, sama-sama pahat, sama-sama pisau. Tapi kalau kamu nggak terampil, itu kayu jadi kayu bakar. Ya, kalau kamu terampil, itu kayu jadi ukiran. Nah, ini loh yang mahal. Jadi semua dokter itu yang belajar beginian itu punya daya seninya masing-masing. Kalau yang baru belajar, biasanya promo 50%. Karena apa? Dia masih latihan tangannya, dia masih latihan skillnya, dia masih ngasah seninya. Dia butuh jumlah latihan untuk dia latihan.
Makanya diskonnya bisa, wah hebat, 50%, 60%, 70% gitu ya. Tapi kalau kamu nanti peang-peang kiri kanan ya, namanya juga latihan. Iya. Iya, ngerti nggak? Emang lu pikir nyuntik kiri kanan tuh gampang apa? Ih, coba cewek-cewek, lu aja pasang alis tinggi sebelah, gimana kami yang nyuntik? Iya. Cuman beda jarum nih, udah digaris nih, satu sebelah sini, satu sebelah sini. Ujung jarumnya satu ada yang ngadep atas, satu ngadep atas. Nanti pipinya bisa gini bentuknya. Lo fatal loh, Iya. nggak segampang itu loh. Jangan berpikir, cuman cos. Enggak, cuman cos ya. Kalau nyuntiknya di permukaan, bukan jadi pipi, jadinya bisul. Iya. Mentil, tiung ini. Ayo. Iya kan? Nyuntiknya harus di layer yang tepat, kedalaman yang tepat. Harus kiri kanan sama. Itu gak gampang latihannya. Makanya kenapa sebelum kerja kita gambar dulu, kita hitung dulu, kita cek dulu. Sama kalian juga bikin alis. Kadang-kadang ngep tinggi sebelah, kadang-kadang ujungnya di sono, ujungnya di sini. Sama, gitu juga sulit. Begitu ujung jarumnya itu ya, ujung lubangnya. Satu miring, satu lurus, jadinya lain. Lain, nggak gampang. Kalau skin booster kan cuma tinggal masuk, tapi kalau filler itu susah. Filler pipi itu susah, ya. Yang paling sulit itu filler bibir. Kenapa, Dok? Karena bibir itu benar-benar mahat sedikit sekali, menyempurnakan sedikit sekali, dan kalau kebanyakan jadinya domble. Mau ngerti domble nggak sih? Yang Bahasa Jawa domble itu ya monyong gitu ya. monyong, jendil ya. Kamu lihat deh di lapangan. Ada yang filler bibir, kalau kita istilahnya di dunia kecantikan itu overcorrection. Ya. Kamu lihat bibir semua orang, bibir alami dari kamu kecil sampai kamu gadis, sampai bibirmu yang merah merona asli. Tidak pernah bibirnya bentuknya melenting kayak kue balon. Apa itu? Bukan ongol-ongol. Kemarin tuh saya habis jajan ada kue nyempluk gitu. Melenting. Pakai patok. Iya. Nggak pernah ada bibir yang bentuknya melenting kayak bakpia patok gitu. Tidak ada pori-porinya, tidak ada krijut-krijutnya, tidak pernah ada. Kamu bisa lihat bibir bayi sampai bibir tercantik di masa gadis. Ya, umur 16 sampai umur 19 itu bibir paling cantik seumur hidup. Dia lagi curve-nya lagi bagus, bibirnya lagi bagus. Coba lihat. Ada gitu bibirnya anak-anak umur segitu yang gini? Gak ada. Jadi saya tidak melihat itu sebagai sebuah seni. Saya melihat itu sebagai sebuah gagal. Karena kalau bibir yang bagus, itu akan kembali seperti bibir indah kamu di umur 16, 17, 18, 19. Jadi kamu mau make up kayak gimana pun bisa. Mau di overline bisa, mau dikasih line dark bisa, mau kamu kasih red bisa, mau kamu kasih black bisa. Cakep jadinya. Tapi kalau dia kelebihan overkoreksi, perhatiin deh, ada banyak di market yang bibirnya jendil, namanya turtle lips. Turtle lips yang asli itu sedikit banget, tidak terlalu nonjol. Ada namanya bidang nonjol sedikit di area sini. Oh iya Dok. Jadi habis cupid bow ada set gitu. Nah, itu kalau koreksinya over ya, kan bahannya bibir itu sama skin booster mirip, cuman dia ada crosslinknya, jadi dia agak tahan, agak panjang gitu. Dia bisa sampai 6 bulan setahun. Begitu disuntikin di area sini dan dia jadi gede, terus ini jadi kayak pentil. Oh iya Dok, banyak Pernah perhatiin nggak? Iya. Nah itu saya kalau lihat itu, astaga, dokter zaman sekarang, aku nggak ngerti seni, gimana caranya? Kenapa bisa masang pentil di sini? Gitu, itu aneh banget itu. Iya banyak banget dong sekarang. Iya, karena harusnya bukan masang pentil, harusnya masang cupid bow. Ini harus dirapin, shred, dirapin. Dan kemudian filtrum ini harus dirapin, shred ke atas rapin. Secara alamiah, bentuk turtle akan muncul. Secara alamiah.
Dan itu bagus, nggak kayak pentil. Hmm. Nggak gini nih. Hoi. Iya, Nah, ke bawah gitu ya dok. iya, itu jadinya kayak aneh ya mukanya, jadi begitu kita lihat muka itu, loh kok bibirnya gitu gitu. Respon pertama kita Iya. begitu lihat orang, loh kok bibirnya aneh gitu. Mm-mm. Bukan, loh kok cantik sekali Iya. bibirnya. Beda kan gitu. Nah, ini loh yang namanya seni dalam dunia kedokteran ya. Jadi semua orang bisa mahat. Kan kamu udah lulus SD, Mm-mm. ya kan? Nggak tahu SD saya dapat mahat. Kamu dapat mahat nggak? Saya dapat mahat di SMP. Jadi saya dapat sebidang kayu. Oh enggak, saya disuruh beli sabun. Sabun kotak yang jelek itu. Oh iya. Terus habis itu saya disuruh ngukir. Mm-mm. Astaga, itu sulitnya setengah mati. Zaman kecil itu tangan saya lagi zaman tangan basah. Iya. Setengah mati kerjain itu karena baru tegang kan. Guru lewat, tangan makin berkeringat, patung saya berbusa. Iya. Susah itu sama susahnya. Aduh, ya, paling jengkel kerjaan itu. Mm-mm. Cuman ya emang sabun paling gampang diukirnya gitu ya. Cuman saya tipe tangan basah waktu kecil dulu. Mm. Untung sekarang udah sembuh. Jadi waktu itu berubah, ada perubahan alergi ya, ada membaik apa semua. Terus tangan juga sembuh ikutan. Mm. Makanya kerjaan seni itu enggak semudah itu. Kayak sekarang kita mau pakai skin booster. Skin booster kan kita cuma punya jatah 2 cc. Mm. Berarti 1 cc kanan, 1 cc kiri, ya kan? Mau masang di mana? Mm. Nah, jujur-jujuran nih ya, mukamu kalau datang ke klinik, kan nggak cantik. Iya. Saya mesti benerin segini nih. Terus saya cuma punya jatah 2 cc. Iya. 1 cc sebelah sini, 1 cc sebelah sini. Mm-mm. Jujur-jujuran nih ya, kalau dipasang rata, nggak jadi bagus. Oh, Kurang bahan. iya. Mm. Ya iyalah, 2 cc, kalau kita bagi misalnya 0,1, Mm-mm. berarti sebelah sini cuma dapat 10 titik, sebelah sini cuma dapat 10 titik. Mm-mm. 0,1. Iya. Nggak akan bisa plumping bagus. Kurang bahan. Iya. Saya ngomong dari awal, kurang bahan gitu ya. Jadi kan mau nggak mau saya teh harus mikir. Orang teh kalau ngelihat muka, mana duluan yang dilihat. Mm. Rata-rata itu middle. Iya. Makanya saya fokusnya benerin pipi dulu. Oke. Kenapa? Orang kalau pipinya bagus, ke mukanya kelihatan bagus. Mm. Ya, makanya kenapa kamu kalau makeup itu perhatiin. Males makeup paling cuma alis, Iya. ya kan? Rada mau sedikit nambah bulu mata sama Mm-mm. eyeliner. Mm-mm. Rada mau dikit pakai bedak. Iya. Rada banyak kan dikit pakai Blush on. blush on. Mau lengkap baru jebret lengkap. Mm-mm. Ya kan? Kenapa begitu? Karena emang orang selalu ngelihatnya center duluan. Oke. Makanya saya benerinnya center duluan. Makanya Iya. nyuntiknya di sininya banyak. Mm-mm. Jadi saya ngambilnya 0,05 per titik. Jadi atas biasanya cuma ke bagian 2 atau 3. Bawah saya cuma ke bagian sekitar 6 titik. Nanti sisanya di tengah semuanya sisanya. Tujuannya apa? Kalau pipi atasnya itu ngembang, mekar, dan glowing, orang begitu lihat pipinya cakep langsung bilang, wih mukamu cakep banget sih. Oh iya dok. Benar-benar. Ngerti kan? Iya iya. Makanya kita kalau makeup itu nggak bisa. Males makeup, Mm-mm. lipstick aja. Iki coba di rumah. Mm-mm. Iki coba yang cewek-cewek di rumah. Males makeup nih, pakai bibir merah, alismu gosong, alismu kopong. Iya. Terus ngaca sana, apa nggak serem kayak hantu bibir? Bener dok, bener banget. Seni itu nggak gampang. Iya. Oke, jadi buat teman-teman nih jangan, karena kan banyak juga ya dok yang ngomong kayak kok mahal sih, kok ini sih gitu kan Ya ya. karena sekolahnya juga susah. Iya. Kita mesti nempuh 2 kali pendidikan. Pendidikan dokter duluan, habis itu pendidikan estetiknya. Makanya harga bahan dan harga jasa itu ya kira-kira bakal sama. Karena apa? Untuk kita belajar aja kita harus ke luar negeri, kita harus bayar course, kita mesti bayar kayak ujian kompetensi dan segala macam gitu. Karena kalau cuma nyuntik doang kayak bokong, kan nggak repot. Tapi kan mukamu bukan bokong. Iya. Bokong kan cuma belajar safety doang. Oh, area segini aman mau nyuntik. Tapi kan nggak jadi apa-apa. Datang bokong, pulang bokong. Iya. Iya kan? Ya gampang itu mah. Itu mah lulus dokter juga. Mau perawat, mau dokter, mau bidan, semua juga bisa.
Mau satpam juga, Pak, tusuk sebelah sini, aman juga, beres itu mah. Iya. Tapi mukamu kan bukan bokong. Ayo, mukamu kan datang jelek, pulang minta bagus. Nah itu loh yang sulit. Datang kucel, pulang pengen cakep 2 bulannya, atau pulang pengen cakep 1 bulannya. Itu loh yang sulit. Saya harus mikir, ini teh rusaknya dari mana, ini problemnya apa, obatnya gimana, gimana cara pakainya, gimana kalau ini efeknya bisa begini atau begitu, kan saya harus mikir di situ Iya. tuh. Oke. Apalagi ngerubah gitu misalnya. Datang hidung bengkok, terus pulang pengen hidung lurus. Kan bingung, ya kan? Suruh, wah ini emang susah, beda aja. Saya takut sama jarum, gimana? Jadi kan saya harus mikir, apa nih yang aman buat masuk di hidung dan mampu untuk ngangkat beginian. Jadi kan saya mikir, oh kayaknya benang masih memungkinkan. Saya harus masang benangnya. Saya mesti penuhin kebutuhannya dia, datang bengkok pulang lurus. Ya kan? Nggak gampang. Coba aja kamu ngegambar alis, coba kalau bisa kiri kanan lurus. Berapa lama kamu latihan bikin alis? Kiri kanan atasnya sama, ujung bengkoknya kiri kanan sama, berapa lama? Nggak gampang. Benar-benar, Dok. Gitu. Makanya yang namanya seni, kenapa harganya berbeda? Karena memang berbeda. Semua dokter bisa nyuntik, tapi hasil suntikanmu jadi cantik itu tidak semua tangan skillnya sama. Oke. Ya, Wah. makanya kalau teman-teman punya takut dibotox, nanti jadinya mukanya gini, Iya. ya itu yang tangan jelek. Ya itu hasilnya tangan jelek gitu, bukan botox yang salah, bukan. Itu kayak dapat kayu, cendana, dapat pisau, ya. Tapi pengikirnya tolol. Jadi akhirnya kayu bakar. Coba kalau pengukirnya mahir, patung mahal. Kalau pengukirnya master, misalnya kayak Nyoman, super mahal. Indah sekali jadinya sama. Makanya saya juga heran dengan orang yang takut dengan botox. Nggak mau, nanti jadinya mukanya kaku. Loh, muka kaku itu dosisnya kebanyakan. Dosisnya kebanyakan. Jadi jadinya ini diem, ini diem, ini diem. Mukanya kayak robot plastik. Dia jelek. Iya. Ya kalau saya bilang, ya itu baru belajar, itu nggak ada seninya gitu. Sementara kalau kita ngerjain botox itu, alis mau dinaikin apa diturunin? Muka ekspresi pengen ada atau pengen hilang, itu tuh ada caranya, ada tekniknya. Jadi walaupun kamu presenter depan radio yang harus bergerak mukanya, wah hai, saya bisa bikin ininya better, tapi ekspresi nggak hilang. Itu seni. Itu sulitnya, gitu loh. Karena kalau nggak punya pengalaman, jam terbangnya nggak banyak, jadinya ya gini, gitu. Jelas ya. Makanya skin booster itu, ya kalau memang pengen bagus, saya perlu 6 cc. Cuman kan 6 cc jadi mahal lagi. Jadi kita akhirnya, ya udah kita utamakan yang paling dinotis duluan. Pipi saya rapiin duluan. Kemarin saya sudah menginstruksikan untuk semua perawatan facial, semua perawatan yang mengandung facial. Jadi untuk nominal di 500. Oh iya, betul. Bener ya? Betul. Nominal 500, pokoknya ada facialnya, jadi sisanya terserah mau diisi apa aja boleh. Minimal perawatan 500, saya ngasih sampel Sunny Shield. Nah, nanti coba, ini adalah pelindungan matahari tipe hibrid ya. Jadi memang penggunaannya terbaik buat sehari-hari karena formulanya sangat ringan, mengandung pelindung matahari sekitar SPF 25 ke 30. Dia hibrid, jadi dia ada komponen kimia dan komponen fisika, dominannya di fisika. Cuman karena kita nggak kepengen dia putih parah gitu ya, kalau fisika murni itu putihnya parah, kita mesti benerin warnanya, biar warnanya nggak jadi putih, nggak kelihatan jadi abu untuk di orang-orang yang gelap gitu. Jadi kita dominan 70%, 80% itu pakai fisika, kita nguber SPF 25-30-nya pakai tambahan kimia. Jadi kalau buat nyebrang jalan, kegiatan sehari-hari, pokoknya bukan kegiatan outdoor, itu oke banget. Ya, dia beda sekali sama SPF kimia murni yang memang targetnya untuk tanning. Ya, jadi kalau kamu putih banget, kamu pengen kulitmu jadi lebih glow coklat gitu ya, lebih kuning, lebih cakep, hidup warnanya,
disarankan pakai yang murni kimia, Mm-mm. terus berjemur sebentar. Nanti warna kulitmu Oke. jadi rapi, coklat gitu, Hmm. bagus. Keluar kuning-kuningannya. Oke. Oke, berarti ini yang Sunny Shield ini tuh formulasi baru ya, Dok? Iya, ini yang formulasi yang kita koreksi kemarin dan sudah tersedia di apotek. Itu nyaman sekali, enak sekali penggunaannya dan karakternya bening, upgrade 1 tone. Oke. Jadi dia sheer tone. Jadi dia nggak akan bikin belang, nggak akan bikin putih, tapi dia bikin cerah. Jadi kamu bisa pakai nggak pakai kaca. Pokoknya gosok aja rata sudah aman sudah. Ya, Oke. dia nggak perlu diratain, dirapihin, dia bukan tipe yang itu. Oke, Dok. Nah, kita balik lagi nih, Dok, sama skin booster. Kalau skin booster ini tuh tadi Citra dengar ada beberapa jenis ya, Dok? Iya, ada beberapa jenis. Jadi ada skin booster yang punya keunggulan di rehidrasi, ada skin booster yang punya keunggulan di pigmentasi, dan ada skin booster yang semuanya balance. Yang balance ini yang paling murah. Oke. Ya, yang 2 juta tadi itu yang balance, semuanya rata. Jadi antioksidan untuk pigmennya ada, nutrisinya ada, PDRN-nya ada gitu. Dan yang terakhir itu ada tipikal skin booster yang tujuannya untuk koreksi, perbaikan penuaan. Biasanya itu isinya mengandung exosom. Jadi biasanya saya kombinasi antara skin booster yang full rehidrasi dikombinasi dengan exosom, itu hasilnya luar biasa bagus sekali. Oke. Saya kalau umur yang kepala 5 ke atas, pertama kali terapinya saya anjurin pakai itu. Jadi per 3 bulan pakai exosom, sekalian nanti dilihat kulitnya, apakah kulitnya kering parah, berarti pakai yang rehidrasi, tapi kalau udah bagus bisa pindah pakai yang seimbang. Oke. Itu jadinya bagus banget kulitnya, bagus. Kenapa dia istimewa bagusnya? Karena exosomnya ini bukan dari animal dan bukan dari tanaman, tapi exosomnya ini human to human. Ya, jadi hasilnya luar biasa match buat kulit kita. Karena kalau dari non-human itu yang mungkin sering kita dengar itu PDRN salmon, DNA salmon, exosom salmon gitu ya. Tapi kalau yang ini bukan dari binatang. Jadi hasilnya memang jauh, bedanya jauh sekali. Dan kalau teman-teman mau kopi sehat, kamu bisa cari di IG Mosa Lucky Coffee ya. Mosa Lucky Coffee. Ini kopi sehat yang saya rutin minum untuk kerja karena dia tidak mengandung gula, dia mengandung healthy fat dari kelapa, dan kalau minum itu kenyangnya lama. Jadi laparnya hilang, kenyangnya lama. Makanya saya nggak pernah makan siang. Oke nih, jadi buat teman-teman yang pengen cobain jadi bisa kopinya, buat kerja, bisa buat diet, Oke. bisa buat olahraga tuh enak. wow. Namanya kopi keto. Oke, jadi langsung aja datang ke Klinik Utama Lination ya. Ada di kulkas kita di Iya. lantai dasar ataupun di lantai 1. Oh, oke. Jadi Jadi teman-teman tinggal kontak ke perawat, pengen ngopi dong. Nah, Iya. itu sudah kita siapin. Oke, Dok. Nah, ini karena udah di sesi terakhir nih, Dok. Boleh dong kasih tips dari dokter buat orang-orang yang teman-teman yang baru mau coba skin booster, apa yang perlu diperhatikan sebelum treatment dan setelah treatmentnya juga? Nggak ada ya. Yang perlu diperhatikan, perempuan jangan datang pada saat haid. Tidak ada treatment injeksi yang cocok untuk pada saat kamu sedang haid. Karena pasti mau akupunktur, mau disuntik, ataupun mau skin booster, ataupun mau filler, ataupun mau botox, resiko untuk timbul biru itu tinggi karena kamu fasenya lagi fase haid. Jadi hindari area-area situ. Yang kedua, kalau nanti mau skin booster, perhatikan suplemen-suplemenmu yang punya sifat mengencerkan darah. Ginkgo biloba ada di vitamin nutrisi otak, vitamin E ada di vitamin nutrisi kulit, omega 3 atau minyak ikan ada di nutrisi kesehatan ya. Vitamin-vitamin golongan pengencer darah ini stop dulu 3 hari, jadi kamu nanti pulang langsung bersih, tidak ada biru-biru sama sekali. Dan setelah skin booster rasanya tidak ada pantangan apapun ya. Kalau botox nggak boleh sauna 1 kali 24 jam,
nggak boleh kompres panas 1 kali 24 jam. Tapi kalau skin booster nggak ada mau jalan shopping, oh nggak boleh makeup. Oh, Iya, oke. nggak boleh pakai powder ataupun foundation 1 kali 24 jam. Semua treatment yang ada luka tidak boleh pakai makeup tipikal non pelembab. Jadi yang ada bedak, sunblock ya, tipe block sama tipe foundation itu 1 kali 24 jam jangan dulu. Oke. Ya, takutnya partikel-partikelnya nyumbat di pintu bekas jarumnya terus terjadi infeksi. Ya, yang itu cuma 1 kali 24 jam doang. Oke. Oke, jadi buat teman-teman nih yang penasaran mau skin booster, boleh langsung konsultasi aja ke Dr. David di Klinik Utama Lination dan bisa juga online ya, Dok ya? Konsultasi bisa online, Mm-mm. tapi kalau nyuntik nggak mungkin online. Iya. Ya, nggak mungkin. Hoi, langsung saya kirim jarumnya ke sono nyuntik di sana nggak mungkin. Oke, jadi nanti juga dokter bakalan bisa rekomendasi treatment-treatment yang sesuai dengan muka Ya, teman-teman. Dan ingat, saya adalah dokter estetik and anti-aging yang punya keseluruhan lengkap keilmuannya. Jadi kalau kamu datang ke saya dan konsul sama saya itu, jangan lapar mata. Kalau maunya botox, ya sudah nanyanya botox aja. Jangan segala tanya ditanya, terus habis saya jawab, kamu bilang mahal. Itu Iya. namanya nggak tahu diri. Jelas ya? Kalau kamu nanya mata, ya harga mata ya segitu. Kalau kamu nanya mata, habis itu nanya pipi, habis itu nanya rambut, habis itu nanya benerin hipertensi, habis itu nanya diabetes, terus habis itu kamu pengen harganya cuma mata, itu namanya gak tahu diri. Ya, karena perawatan kecantikan tuh nggak mahal. Kalau kamu maunya cuma itu, ya itu doang, lah nggak mungkin mahal. Harga mahal itu tergantung barang, misalnya fillernya mau pakai yang bagus, ya pasti sekitar 6-7 ya. Yang standar itu segitu, jadi standar kita bagus tuh sekitar segitu. Yang murah ada 3 juta, filler-filler murah tuh ada. Cuman saya bilang di awal, sebetulnya hitungan setahunnya tidak jauh berbeda. Karena apa? Botox yang bagus tahan 6 bulan. Harganya sekitar 6 juta nggak salah. Botox 6 bulan, tapi yang golongan Mitu, yang seri generiknya lah kasarnya ya, itu tahannya cuma 2-3 bulan. Jadi kalau dalam 6 bulan kamu nyuntik 2 kali, dengan kamu 6 bulan kamu nyuntik 1 kali, ya sama. Iya. Iya misalnya yang murah 4 juta nih, yang murah nih. Yang bagus 6 juta. Tapi yang satu 3 bulan sudah habis. Terus kamu nyuntik lagi. Iya. Berarti kamu dalam 6 bulan habis 8 juta dong. Lebih mahal dong sebetulnya. Betul. Iya kan? Makanya saya bilang, ini tuh sebenarnya udah paling murah. Karena apa? Kualitasnya bagus dan dia tahannya lama. Obat filler juga gitu. Yang tahan sampai lama sekali 24 bulan, itu harga obatnya sekitar 9-12. Ya, tapi ini jenis keras. Jadi cuma bisa untuk dagu. Lainnya nggak cocok karena dia keras tipikalnya. Dia harus touch the bone. Hanya cocok untuk dagu ataupun tulang dasar awal. Jadi yang pertama kali doang. Lainnya nggak cocok dia. Filler yang lainnya rata-rata yang bagus itu sekitar 6-8. Ini udah range oke. Jadi safety-nya oke, daya tahannya oke, dia tahan minimal 12 bulan sampai 18 bulan itu udah bagus banget gitu ya. Dan awet, hasilnya bagus. Terus afternya nggak ada ninggalin bekas gerinjel. Itu yang saya request sebetulnya. Standar saya bagus tuh di situ. Jadi kalau mau pakai yang murah, ada yang 3 juta. Tapi tidak memenuhi kriteria safety yang saya mau gitu. Daya tahannya pendek, terus setelah habis dia ninggalin gerinjel di bawahnya. Itu standar yang tidak capai gitu ya. Jadi kalau kamu datang terus, "Dok, aku mau benerin kulit." Ya cuman kulit tok, nggak nanya yang aneh, ya murah. Nah masalahnya saya serba bisa. Saya estetik semuanya saya bisa, saya anti-aging functional semuanya saya bisa. Saya benerin dari mahat kecantikan sampai benerin kesehatan termasuk cancer. Ngerti kan? Jadi pada saat kamu datang, terus kamu yang segala kepengen, yang kamu yang pengen, kenapa yang disalahin saya? Nah,
benerin satu, kayak kamu cuci mobil. Pak, cuci. Ya, cuci mobil berapa sih? Kata enggak. Bisa. Terus ini ada yang baret, bisa ditutup nggak? Bisa. Terus kamu berharap 100.000. Ngimpi, nggak tahu diri itu namanya. Yang benerin penyok ya harganya ya beda. Benerin baret ya harganya beda. Iya. Benerin yang kucel-kucel ya harganya beda. Nah, kamu requestnya 5 ya kamu bayarnya 5. Kalau kamu kemampuannya cuma 1 ya nanyanya 1, jangan nanya lain-lain. Jangan udah baik-baik saya jawab, habis itu kamu bilang mahal. Iya. Nggak tahu diri. Nggak usah nanya kalau emang mahal mah. Oke, dokter. Jadi karena ini juga udah di ujung waktu. Iya, nih, soalnya dokter. kemarin ada yang kayak begitu lagi. Iya. Masuk rumah sakit DBD. Dok, saya anaknya masuk rumah sakit, gimana? Saya minta obat, gini. Iya. Saya kan mikirnya terburuk, aduh kasihan ya DBD masuk rumah sakit, anak kecil. Begitu mamanya lagi flu, demamnya 39, virus dong. Iya. Ini cara berpikir dokter biar kamu bisa paham. Wah, kalau emaknya sakit, anaknya sakit, berarti 2 orang rawat, ini mereka berdua bakal terlantar. Terus bakal terpisah nih. Satu pasti di rumah, satu di rumah sakit, antara anak nggak ditungguin atau suaminya yang sibuk bak-pikbuk gitu kan. Karena dia ngontak minta tolong, minta obat, ya otomatis saya kasihin obat yang terbaik dong. Iya. Saya mikirin yang terburuk kondisinya. Waduh, kalau anak masuk 7 hari itu kos udah sekitar 25 juta itu kos rumah sakit doang. Belum yang lain-lain, belum untuk transport dan segala macamnya. Jadi saya udah mikir, gimana caranya perawatan rumah sakitnya bisa dipendekin sampai 2 hari atau 3 hari, ya kan? Saya udah ngasih resep A, B, C, D, E. Ya, untuk anak sama untuk ibu. Iya. Karena saya mikir, loh demam 39, flu. Karena dia bilang ada batuk. Tapi ada anak DBD. Tahu dari mana ini bukan flu plus DBD? Iya. Iya kan? Tahu dari mana kalau ini bukan flu plus DBD? Kalau ternyata dia flu plus DBD, 2 orang masuk rumah sakit, 50 juta kok harus siapin. Iya. Bener kan? Nah, saya udah mikirin panjang, ini biar kalian bisa cepat pulang, biar bisa cepat sembuh, gejalanya biar bisa ringan, aman. Begitu nanya apotek, dok kenapa obatnya mahal? Ari mana? Kan saya juga bingung ya. Udah konsultasi di grup gratis. Iya. Saya malam-malam jam 10:30 hanya jawabin dia. Iya. Terus habis itu, kenapa mahal? Ya guys masuk rumah sakit weh. Ngapain nanya obat biar cepat keluar, biar nggak repot segala macam terus bilang mahal. Emang kau pikir rumah sakit murah apa? Iya kan? Makanya kadang-kadang kita tuh harus mikir, kamu tuh nanya buat apa? Iya. Tahu diri yang namanya orang tuh. Kalau kamu nanya cuma pengen usil, ya saya cuma bisa bilang tahu diri. Nggak gitu caranya. Kamu udah dikasih fasilitas, bisa tanya di grup, bisa konsultasi gratis dengan saya. Ya tahu diri, bukan cuma nanya usil doang. Sangat beragam ya dok Oh, pasiennya ya. lucu-lucu pasien-pasiennya. Lucu-lucu. Yang bikin saya ngakak terkekek itu ya. Saya tuh ngasih pantangan buat pasien yang sakitnya autoimun. Jangan makan karbohidrat. Penjelasannya, karena karbohidrat itu racun buat tubuhmu. Menurut saya cukup jelas. Iya. Ya, menurut saya cukup jelas. Karena karbohidrat itu racun buat tubuhmu. Jadi stop makan tepung. Ya, menurut otak saya ini cukup jelas. Langsung ada nanya, dok boleh makan tepung tapioka nggak? Jam 10 malam, otak sudah lagi rileks, Iya. ditanya dilarang makan tepung, terus nanyanya boleh makan tapioka, jadi saya jawabnya ari mane. Dibilangin nggak boleh makan tepung, nanya boleh makan tepung tapioka, ari mane. Otaknya nempel kemana? Ya ampun. Aduh, jadi saya jam 10 malam jadi ngakak-ngakak sambil nonton TV, dasar. Oke, Hiburan. dokter, iya nih. Jadi buat teman-teman pokoknya kalau misalnya pengen konsultasi boleh langsung ke Klinik Family Nation aja. Dokter terima kasih banyak udah Sama-sama. hadir di waktu ini dan kita juga udah dapetin banyak insight tentang skin booster dan treatment-treatment lainnya. Ya, sama-sama. Oke. Jadi kamu kalau ke sini, kamu punya kendala budget, ngobrol sama saya. Oke. Ya, nanti saya pikirkan jalan keluarnya. Itu memang tugas saya. Karena apa? Saya punya standar quality. Standar saya bagus.
Jadi misalnya omega 3, saya punya standar quality, EPA DHA-nya harus sekian. Karena saya ngurusin dari yang kecantikan apa yang sakit. Jadi saya mesti punya standar untuk ngurusin. Kalau kamu punya budget terbatas, pengen merawat diri, ngomong. Nanti saya mikirin jalan keluar lainnya. Saya bisa pakai standar kualitas yang lebih rendah, yang mana yang bisa win-win solution. Ya mungkin kamu jadi cari sendiri gitu loh. Nggak pakai yang standar quality kita, tapi kamu jadi cari sendiri. Tapi saya pandu nanti. Kamu mesti cari yang bahan bakunya tuh segini nih isinya. Karena contohnya kalau omega 3 tuh kan ada yang 100.000, 300.000, 700.000, sejuta. Kalau kamu lihat isinya, yang 100.000 itu dalam satu tablet cuma 75 mg EPA DHA. Yang 300.000 itu 100 mg EPA DHA. Atau total 300 mg, itu sekitar segitu. Yang 700 itu 800 sampai 900. 80% sampai 90%. Yang sejuta itu 95 sampai 97% omega 3 EPA DHA-nya. Jadi kebutuhannya beda-beda. Kalau cuma buat kesehatan, tumbuh kembang, nggak apa-apa lah, yang murah-murah juga nggak apa-apa. Tapi kalau buat jantung kotor, pembuluh darah tersumbat, nggak mungkin pakai yang itu. Jadi pasti ada win-win solutionnya. Ada produk yang emang nggak bisa diganti, mesti yang standar begini. Karena kalau diganti yang jelek, safety-nya nggak memenuhi standar minimal. Contohnya pakai filler yang 750.000, ya. Aduh, bukannya saya nggak mau nyuntik filler, tapi saya nggak kepengen ngebunuh kamu gitu loh pada intinya. Saya nggak kepengen ngeracunin badan kamu pada intinya. Perkara dokter lain pakai, itu mah urusan mereka. Saya punya standar safety-nya karena pada saat saya bangun klinik, itu adalah gara-gara mama saya korban dokter lain. Mama saya disuntik silikon di dokter lain. Gara-gara dia, saya jadi belajar, saya jadi ngerti untuk ngurusin mama. Makanya saya punya standar safety itu tinggi. Kenapa? Saya udah ngerasain, untung bukan jadi cancer loh bekas silikonnya. Kalau saya jadi cancer, mau ngomong apa? Lihat tuh orang-orang yang zaman-zaman dulu nyuntik silikon murah-murah, 750, 500.000, murah-murah. Tapi jadinya mukanya kayak apa sekarang? Silikoma semua kan, cancer semua kan. Nah itu loh yang saya tuh wanti-wanti, bener-bener jaga. Karena setelah mama, saya kena sendiri. Zaman-zaman filler awal itu, ya namanya baru lulus ya, belum ada duit ya. Harga filler waktu dulu yang pertama kali masuk tuh harga filler 3 juta itu udah, wah mahal banget ya, cuman buat muka aja 3 juta ya. Saya punya dua opsi. Saya milih yang 750, ngaku saya juga milih yang 750. Saya nyuntik karena waktu itu mukanya imut, nggak tipe maskulin. Jadi saya masang filler di pinggir ini biar dagu saya agak terkesan maskulin. Ceritanya zaman dulu ya. Nyoba seret sedikit sebelah sini. Oh murah, sama nih, sama. 6 bulan kemudian, loh ada kacangnya ya? Loh, sampai sekarang nih ada kacangnya. Sampai sekarang. Gak bisa hilang, mau dinetralin apapun gak bisa. Nah, gara-gara itu akhirnya saya kapok pakai barang murah. Gimana kalau mukamu penuh kacang? Ayo. Sini ada kacangnya, sini ada kacangnya, sini ada kacangnya, sini ada kacangnya, sini ada kacangnya. Terus pasti sayang-sayang sama suami. Loh mah, kok mukamu kacang semua? Apa ndak lucu jadinya? Itu loh yang saya bilang safety. Oke, dokter. Ya? Sip. Mohon Terima pamit, kasih. sampai jumpa. Iya.